Ibrani pasal yang kelima merupakan landasan dari apa yang saya sampaikan kepada saudara 2 minggu yang lalu. Kita bahas soal mata 2 minggu yang lalu. Dan dalam membangun sebuah generasi yang menjadi bintang di tengah-tengah generasi yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, kata firman Tuhan. Bagaimana sih caranya kita membangun sebuah generasi bintang? Alkitab berkata bahwa dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11 dimulai, tentang hal itu masih banyak yang harus kami katakan tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Nah, saya punya 2 anak kecil di rumah dan kami suami istri berusaha untuk memberitahukan kepada mereka berbagai macam hal yang benar. Dan ini yang kami temui pada saat apa yang kami ajarkan kepada mereka bertentangan dengan apa yang mereka mau. Seringkali mereka marah dan mereka bilang bahwa saya jahat. Atau mereka bilang bahwa maminya jahat. Sebetulnya percuma buat saya adu argumentasi dengan mereka karena mereka masih kecil. Tugas saya sebagai orang tua adalah untuk membesarkan mereka. Bikin mereka jadi besar. Sehingga mereka mengerti apa yang kita ajarkan kepada mereka. Karena pada saat mereka masih kecil, sulit buat mereka untuk bisa memahami ajaran tentang kebenaran. Dan saya pikir saudara yang punya anak kecil pasti tahu ini. Sulit untuk memberitahu reasoning sama mereka, mengajarkan kepada mereka hal yang benar setiap kali karena keadaan mereka belum bisa memahami sepenuhnya apa yang kita ajarkan kepada mereka karena mereka masih kecil. Nah, demikian juga dalam kehidupan saudara, apa yang terjadi secara jasmani seringkali juga terjadi secara rohani. Menjadi tua itu otomatis. Kasih air, kasih minum, kasih makan, suruh tidur, gede dengan sendirinya. Tapi menjadi dewasa merupakan satu keputusan. Menjadi dewasa tidak otomatis. Nah, kalau saudara mengerti ini berarti saudara tahu bahwa ada orang-orang yang berumur semakin lama semakin tua, tetapi tidak semakin dewasa atau kedewasaannya tidak berjalan sesuai dengan umurnya. Kita juga bisa dapati anak yang masih sangat muda tetapi sangat dewasa dalam pembawaan dia, dalam action dia, dalam tingkah laku dia. Karena kedewasaan dimulai dari keputusan dan kedewasaan dimulai dari kemampuan seseorang untuk menerima sebuah tanggung jawab. Itu sebabnya kenapa pernikahan adalah untuk orang dewasa. Pernikahan bukan untuk sekedar orang yang punya cukup umur. Banyak orang bilang, aduh gue udah umur 25 nih, gue udah pengen kawin. Atau gue udah kepepet nih, umur udah 35 nih. Babenya gue udah nanyain kapan gue kawin, gue kepengen kawin nih, gue harus kawin nih gitu. Nah, saudara, masalahnya pernikahan bukan untuk orang yang sekedar berumur. Pernikahan perlu, apalagi kalau pernikahan itu mau berhasil, pernikahan dibutuhkan orang yang dewasa, 2 orang dewasa yang menikah bersama-sama. Sebab tanpa kedewasaan maka yang terjadi adalah banyak kita ketemukan hubungan suami istri yang layaknya seperti anak kecil. Kalau saudara lihat anak kecil berantem, kalau saya lihat anak saya argumentasi atau mereka lagi ribut, saya perhatikan dan seringkali apa yang terjadi kalau anak kecil adu argumentasi, mereka ingin menang dan menurut mereka yang menang adalah yang pegang kata terakhir. Pokoknya kalau yang saudaranya masih nyaut, masih mengatakan sesuatu, dia balas lagi. Itu masih ngomong, dia balas lagi. Kalau perlu, dia sambil teriak, sambil masuk kamar, kemudian tutup pintu, bam! Sehingga dia nggak dengarkan lagi suara kakaknya atau suara adiknya, dan dia merasa dia menang. Nah, bayangkan kalau orang yang seperti ini, kalau masih kecil kita masih bisa ketawa. Tapi kalau udah gede terus menikah, terus seperti ini perbuatannya kan lucu. Nggak lucu sih sebetulnya, cuman bukankah itu yang sering kali terjadi? Dan kalau mereka lagi
ribut, lagi pukul-pukulan, dan mereka mau yang terakhir mukul. Kalau lagi di mobil senggol-senggolan, yang kalau masih kesenggol dia masih harus balas gitu. Dan ada berapa banyak orang yang seperti itu tapi sudah tua, artinya sudah punya istri, sudah punya pasangan tapi masih hidup seperti itu. Dan kedewasaan merupakan tujuan daripada kehidupan. Catat baik-baik, tujuan daripada kehidupan adalah kedewasaan. Nah, saya nggak mau membahas hal itu terlebih lagi, saya cuma mau memberitahukan kepada saudara bahwa jangan berhenti sampai di anak-anak. So, anak-anak tidak bisa memahami ajaran tentang kebenaran. Anak-anak cuma perlu susu dan tidak bisa makan makanan keras. Alkitab berkata kita malah harus meninggalkan makanan tersebut dan berubah menjadi dewasa, menjadi makanan dan makan makanan keras. Ayat yang ke-14 katakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Mereka disebut dewasa karena mereka mempunyai panca indera yang terlatih. Semua orang katakan panca indera yang terlatih. 1, 2, 3. Panca indera yang terlatih. Orang dewasa itu mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan. Garis bawahi kata membedakan. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sekali lagi garis bawahi membedakan. Mereka disebut dewasa karena mereka mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saya kasih background sedikit tentang manusia, tentang saudara dan saya, naturally, secara alamiah. Kejadian pasal yang ketiga, kalau saudara lihat tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, di situ ada kisahnya dalam Alkitab, saudara. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang keempat, pada saat ular mencoba untuk membuat perempuan itu untuk memakan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan, ular tersebut berkata seperti ini dalam ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan perhatikan, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang apa? Yang jahat. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Dan sejak itu manusia dalam keadaan yang seperti itu. Saudara dan saya tahu yang baik dan tahu yang jahat. Tapi dalam kehidupan ini saya pikir saudara sudah cukup dewasa, saudara sudah cukup berpengalaman untuk tahu bahwa dalam keadaan sehari-hari biasanya kita nggak langsung ketemu yang baik atau kita nggak langsung ketemu yang jahat. Yang sering kali terjadi adalah yang jahat dibungkus dengan yang baik. Betul apa tidak? Yang jahat dibungkus dengan yang baik. Atau yang baik terbungkus dalam keadaan yang tidak baik, terbungkus dalam sesuatu yang tidak baik. Nah, kita tidak punya kemampuan secara otomatis, tidak terlahir dengan kemampuan secara otomatis untuk bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Hal ini kudu dilatih supaya kita jadi terlatih. Kudu dilatih. Karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Apalagi kalau semuanya sudah terselubung. Nah, bagaimana kita bisa tahu yang jahat kalau kita nggak tahu yang baik atau yang benar itu yang mana? Sama seperti kalau saudara kerja di bank, saudara jadi seorang teller, saudara dilatih untuk tahu banknote yang benar itu yang mana. Sudah dilatih untuk tahu yang benar, untuk lihat, untuk pegang, untuk rasa tahu yang benar. Sehingga waktu saudara kuasai yang benar, waktu saudara ketemu dengan banknote yang palsu, saudara langsung tahu bedanya. Ini nggak benar, ini palsu. Sebab saya tahu yang benar yang mana. Nah, dalam kehidupan bagaimana saudara bisa tahu yang benar? Kalau kebenaran ini saudara nggak pernah kuasai, kalau kebenaran ini saudara cuekin saja. Nah, sebagai jemaat Tuhan, sebagai partner di tempat ini, saya berharap saudara bukan hanya sekedar datang ke gereja untuk memenuhi kebutuhan
rohani, untuk memenuhi kewajiban saudara. Oh, aku udah ke gereja hari Minggu, tapi saya mau saudara belajar kebenaran, download kebenaran. Kalau saya boleh pakai kata ini, saudara download kebenaran sedemikian rupa sehingga pada saat saudara keluar dari sini, saudara ketemu dengan sesuatu yang tidak benar, saudara immediately langsung saudara tahu, this is not right, ini nggak benar. Saudara punya sense, saudara tahu persis, bisa membedakan yang benar daripada yang salah. Karena kenapa demikian? Kenapa kita perlu? Karena kita tahu di sekitar kita banyak yang palsu. Apalagi dalam Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-15. Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-15. Dikatakan seperti ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, bagaimana kita bisa membedakan? Sebab dia pakai pakaian domba, dia seperti domba. Seolah-olah dia harmless, dia tidak menakutkan, tidak menyakiti sama sekali. Dan kemudian kita terima dia, pada saat kita terima dia dengan lapang dada, dengan hati terbuka, dengan tangan terbuka. Tiba-tiba setelah kita sungguh-sungguh terima dia, tiba-tiba dia buka keberadaannya, ternyata serigala. Mati kita, mampus kita, diterkam oleh kebuasan sang serigala. Orang yang dewasa adalah orang yang melatih kemampuannya, melatih panca inderanya sedemikian rupa, sehingga mereka bisa dengan cepat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan masalahnya bukan cuma sekedar banyak, firman Tuhan katakan ada hamba-hamba Tuhan yang seperti itu, tapi juga di sekitar kita. Bukan cuma hamba Tuhan, banyak juga bisnismen yang palsu. Ada berapa banyak orang yang pernah tertipu selama dia berbisnis. Kelihatannya begitu menjanjikan, omongannya begitu luar biasa hebatnya. It is too good to be true rasanya. Hey, kalau too good to be true, it is too good to be true. Tapi karena kita dijanjikan, oh komisinya besar, oh enggak, saya kenal si ini, saya kenal si itu, saya kenal si ini, oh PO-nya udah jelas kok, dan lain sebagainya. Semuanya udah kayak, wah pokoknya gak perlu deh, lu cuma perlu ngomong, cuma lu kenalin doang sama dia, dan lain sebagainya. Saudara, it is too good to be true. Dan apa yang terjadi kemudian hancur. Apa yang sudah kita bangun. Karena kita nggak bisa membedakan yang benar daripada yang salah. Hanya karena ketemu di gereja, hanya karena ketemu di cell group, bukan berarti saudara harus doing business bersama dengan dia. Saudara perlu punya sense, saudara perlu kembangkan kemampuan yang terlatih untuk bisa membedakan ini benar, apa ini salah. Dan bukan cuma sekedar bisnis, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Juga dalam pertemanan, juga di dalam saudara berpacaran. Saudara kudu tahu, hanya karena dia cakep bukan berarti hatinya juga cakep. Saudara mesti punya sense, mesti kembangkan kemampuan yang terlatih untuk bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab this is talking about your own life. Ini bicara soal dirimu sendiri. Dan ada berapa banyak orang yang kemudian setelah menikah kemudian keluar belangnya. Dan ada berapa banyak ibu-ibu yang datang dan bilang, aduh dulu waktu dia pacaran manis banget. Dulu waktu pacaran kayaknya dia baik banget, helpful banget. Tapi setelah menikah sekarang tiba-tiba berubah jadi serigala. Aha. Ada berapa banyak yang tertipu seperti itu. Karena mereka tidak mempunyai panca indera yang terlatih untuk bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Dan bukan cuma sekedar teman, bukan cuma sekedar orang berbisnis bersama-sama. Ada begitu banyak barang palsu di sekitar kita. Betul nggak? Ya. Kalau kita nggak punya kemampuan yang baik daripada yang jahat, maka kita akan tertipu. Ada begitu banyak pemberitaan yang seliweran di sekitar kita. Itu sebabnya kita harus melatih panca indera kita.
Download firman Tuhan sedemikian rupa sehingga saudara cepat dapat membedakan. Dan 2 minggu lalu atau minggu lalu kalau saudara di SNS saya bahas soal mata. Hari ini saya akan bahas soal mulut, lidah, dan kata. Mulut, lidah, dan kata-kata. Mari kita buka kitab Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga dimulai dari ayat yang kedua. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kata sempurna di situ dalam bahasa aslinya ada telios atau teleios tulisannya, dibacanya telios, yang artinya adalah matang, matang atau dewasa. Jadi kata sempurna di situ lebih baik diartikan matang atau dewasa, full age atau full grown, mature, dewasa. Dikatakan orang yang dewasa adalah orang yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Setiap tahun di California ada kebakaran hutan yang luar biasa. Memakan korban dan memakan korban jiwa dan rumah-rumah banyak yang terbakar. Setiap tahun. Dan waktu saya ada di Amerika, saya bertanya kepada teman-teman orang bule, teman-teman saya yang tinggal di sana, kenapa sih setiap tahun terjadi demikian? Kok kayaknya nggak belajar-belajar gitu, kayaknya terjadi terus. Dia bilang, Jeffrey bagaimana? Kalau ada orang yang buang puntung rokok yang masih menyala, kemudian dengan di tempat yang seperti itu, dengan banyak daun-daun kering dan lain sebagainya, dibantu dengan angin, dengan segera terjadi api dan membakar segala sesuatu dengan sangat cepat. Persis seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung dan binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Artinya kita harus latih lidah kita. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sebetulnya kalau kita bicara lidah nggak berdosa, saudara. Betul apa tidak? Lidah nggak bisa berdosa. Tetapi apa yang sedang dibicarakan di sini adalah apa yang keluar dari lidah, apa yang keluar dari mulut, yaitu kata-kata, words, kata-kata. Nah, mari saya terangkan kepada saudara, karena kita harus mengerti tujuan daripada kata-kata, apa yang dapat dilakukan oleh kata-kata, kita harus tahu bagaimana cara mengatakannya, kepada siapa kita mengatakannya, kapan kita mengatakannya. Nah, the word of God, the word, dalam bahasa Indonesia seringkali the word itu diterjemahkan bukan dengan kata-kata tapi diterjemahkan dengan firman. Tapi sebetulnya sama aja, firman adalah kata-kata. Kata-kata. Seorang hamba Tuhan katakan, Jesus loved the word so much that he called himself the word, katanya. Tuhan mencintai kata-kata sedemikian rupa sehingga dia panggil dirinya firman atau the word of God. Nah, mari buka bersama dengan saya Yohanes pasal yang pertama. Saya akan singkapkan sesuatu kepada saudara. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama.
Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu apa? Kata-kata. Betul? Pada mulanya adalah kata-kata. Firman. Dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan dalam ayat yang ke-14, lari ke ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, dengar saya baik-baik. Pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat yang 1 katakan. Kemudian Yohanes 1 ayat yang ke-14 katakan, dan firman itu kemudian menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya kemudian renungkan lagi, dan saya mengulang-ulang kata-kata ini. Saya bilang, pada mulanya adalah firman, dan firman tersebut telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman tersebut telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah kata-kata, dan kata-kata itu telah menjadi manusia. Sedemikian rupa saya renungkan firman Tuhan ini, sampai kemudian saya mendapatkan sesuatu. Dan saya tulis demikian. Ini yang saya tulis. The words define the man. The words define the man. Perkataan Anda menentukan siapa Anda. Firman tersebut menjadi manusia. Kata-kata menjadi manusia, menjadi seseorang. Berarti your words define who you are. Bukankah benar seorang disebut motivator? Dia seorang motivational speaker. Kenapa disebut motivational speaker? Karena keluar dari mulutnya perkataan-perkataan yang memotivasi orang. Betul? Dia seorang penipu. Kenapa dia disebut penipu? Karena keluar dari mulutnya tipuan-tipuan lihai. Itu sebabnya dia disebut dengan penipu. Dia tukang bohong. Kenapa disebut tukang bohong? Karena dia suka berbohong. The words define the man. Dia adalah seorang yang bijaksana. Kenapa disebut orang bijaksana? Karena apa yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang bijaksana. The words, kata-kata yang keluar dari mulut saudara menentukan siapa saudara. Siapa saudara dikenal. Think about it. Pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Semuanya ditentukan oleh kata-kata yang sering keluar dari mulut atau melalui lidah saudara. Nah, bagaimana itu semua bisa terjadi? Saudara perlu tahu. Nah, saya mau saudara ingat ini baik-baik. Dalam Matius pasal yang ke-13, Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang penabur. Ada seorang keluar untuk menabur, ada yang menabur di pinggir jalan, ada yang menabur di tanah yang berbatu-batu, ada yang menabur di tanah semak duri, ada yang menabur di tanah yang subur. Ingat cerita itu? Oke, kalau nggak ingat ya nggak apa-apa. Kalau yang ingat berarti pernah tahu, cuman lupa terus ingat lagi. Oke, dan murid-muridnya nggak ngerti perumpamaan itu apa. Kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus dan tanya, apa arti perumpamaan itu? Dan kalau saudara baca baik-baik, dikatakan ada orang keluar menabur benih. Dan apa yang Yesus katakan? Benih itu adalah apa? Katanya ingat. Benih itu adalah apa? Firman. Words. Kata-kata. Berarti, I want you to remember this. Saya mau saudara mengerti ini. Bahwa words are seeds. Kata-kata adalah benih. Kata-kata adalah benih. Remember this, words are seeds. Kata-kata adalah benih. Nah, kalau kata-kata adalah benih dan itu ditaburkan oleh mulut kita, kalau kita bicara benih, berarti kita bicara apa? Kalau dia ditabur, kita bicara apa? Tuaian. Ada yang kita bisa tuai dengan benih kata-kata yang keluar dari mulut kita. Dan pulang dari tempat ini saya mau saudara berubah. Pulang dari tempat ini saya mau saudara tertantang sedemikian rupa. Saudara jadi orang yang terlatih sedemikian, sama juga dengan saya. Karena firman Tuhan seperti pedang bermata dua berbicara kepada saudara dan berbicara kepada saya pada saat yang bersamaan. Words are seed. Kata-kata adalah benih. Yang kalau saudara tabur, saudara bisa harapkan tuaian. Apa yang saudara bisa tuai?
dari kata-kata. Pertama, yang saudara bisa tuai adalah perasaan. Feelings, perasaan. Ada kata-kata yang keluar dari mulut seseorang yang membuat saudara jadi nyaman. Betul? Ada perkataan yang keluar dari mulut seseorang yang membuat saudara jadi melayang tinggi karena saudara habis dirayu habis-habisan. Cuma dengan kata-kata gak dikasih apa-apa, gak dikasih duit, gak dikasih makan. Cuman kata-kata keluar udah melayang tinggi dia. Wah, tinggi banget melayang. Yang dia gak tahu kata-kata yang sama dipakai oleh orang yang sama untuk berbicara pada wanita yang lain. Dan wanita yang lain melayang pun tinggi ke depan. Dan dua wanita yang sama melayang tinggi bertemu. Mereka pikir, loh kok mereknya sama? Berasal dari mana? Berasal dari mulut yang sama. Hah? Ada yang punya pengalaman seperti itu? Perkataan juga bisa menusuk hati, menyakiti seseorang, merobek orang, bisa juga. Ada orang yang gak diapa-apain, gak pernah disentuh sekalipun juga, tetapi sakit hatinya luar biasa, tertusuk begitu dalam, karena tidak diapa-apain, hanya mendengarkan kata-kata, verbally abuse. Di abuse secara kata-kata. Kata-kata, your words, perkataan saudara, yang saudara tebar, menuai feelings. Ada orang yang kata-katanya menyembuhkan. Ada orang yang kata-katanya mematikan. Ada orang yang kata-katanya memberi kehidupan. Amsal pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-18. Amsal 12 ayatnya yang ke-18 katakan seperti ini. Amsal 12 ayat yang ke-18 katakan, ada orang yang lancang mulutnya. Pernah ketemu orang yang demikian? Lancang mulutnya. Nggak diminta pendapatnya, ngomong. Lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara, yang mendatangkan kesembuhan bukan lidah. Kalau lidah mendatangkan kesembuhan, kita potong lidah itu, kita cincang rame-rame, terus kita makan, sembuh kita. Meskipun ada yang suka makan lidah sapi, dan lain sebagainya. Tapi masalahnya bukan di lidahnya, masalahnya apa yang keluar dari lidah saudara, yaitu kata-kata. Dalam Mazmur pasal yang ke-52 dikatakan seperti ini. Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang keempat. Engkau merancangkan penghancuran. Bayangkan, ini dirancangkan. Engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Jadi dia udah asah lebih dahulu. Ini bukan sesuatu yang keceplosan keluar dan menyakiti hati seseorang. Tapi ini mulai dirancangkan. Ini sesuatu yang diasah sebelumnya, sebelum disampaikan. Hai engkau penipu, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Dusta lebih daripada perkataan yang benar. Itu sebabnya saudara, jangan sampai ada gosip di antara kita. Betul. Sebab itu belum tentu benar. Jangan sampai kita mencintai sesuatu yang tidak benar. Sela katakan, engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan. Ada orang-orang yang suka kata-kata yang mengacaukan. Ada orang bicara sesuatu, wah dia langsung tangkap dan dia beritakan kemana-mana. Karena mereka punya plan. Kalau ini saya sebarkan semakin kacau mereka. Perhatikan apa baik-baik kata firman Tuhan. Hai lidah penipu dikatakan, tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun atau mencabut engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. It's getting serious sekarang. It's getting serious now. Jadi words are seeds. Kata-kata adalah benih.
Yang saudara bisa tuai adalah feeling. Yang kedua, apa yang saudara bisa tuai? Yang saudara bisa tuai adalah masa depan. Waktu saya merenungkan ini, saya keluar dengan satu quote buatan saya sendiri. Saya tulis begini, your words create your world. Kata-kata saudara menciptakan dunia saudara. Kitab Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama. Ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah. Berfirman artinya apa? Berkata-kata, betul? Dia nyeplos, dia berkata-kata. Berkata-katalah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Perhatikan, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi buat Tuhan ukuran yang benar, hari itu dimulai dari petang. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berarti, nah saya pernah khotbah ini dan saudara, saya nggak perlu mengulang lagi. Jadilah petang dan jadilah pagi, berarti hari dimulai dari petang. Petang adalah masa kita beristirahat, pagi waktu kita kerja. Berarti istirahat saudara menentukan pekerjaan saudara. Kalau saudara istirahat gak cukup, maka forget it. Lupakan saja pagi itu, karena pagi, kalau saudara salah bangun, saudara nggak prepare lebih dahulu di malam hari, saudara nggak tahu, saudara baru bangun pagi baru bilang, aduh apa yang gue mau kerjain ya, that's it. Seharusnya saudara sudah tahu dari malam apa yang saudara mau kerjain besok pagi. Dan itu menentukan kapan saudara harus istirahat, saya harus tidur sekarang, saya harus tidur dengan benar sekarang, karena besok saya harus lakukan ini, dan lain sebagainya. Okay, that's another story. But kemudian ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah, berkata-katalah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Nah, demikian terus terjadi. Nah saudara mungkin bilang, ya itu Tuhan, dia ngomong langsung jadi. Betul. Tetapi ini kemudian jadi sangat serius waktu kita mulai baca ayat 26. Baca ayat 26. Lalu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya apa? Saudara manusia bukan? Saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan kita sudah baca tadi bahwa Allah pada saat dia berbicara, bam, jadi. Oh iya betul. Kita sudah ada in the fallen state. Kita ada dalam keadaan berdosa karena Adam. Tapi tetap kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Mungkin kita nggak se-powerful sebelum kita jatuh dalam dosa, but still kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Pastor Phil Pringle dari Australia beberapa waktu yang lalu sampaikan sesuatu yang saya pikir saya nggak akan pernah lupa. Dia bilang, betul, kata-kata diciptakan sebagai alat komunikasi. Dia bilang, betul. Tetapi kalau kita baca Alkitab, dia bilang, sebelum kata-kata menjadi alat komunikasi, kata-kata dipakai oleh Tuhan untuk menciptakan sesuatu. Sebelum kata-kata dipakai menjadi alat komunikasi, kata-kata dipakai untuk menciptakan sesuatu. Berarti saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Berarti your word creates your world. Kata-kata saudara membentuk dunia saudara. Jadi sangat serius sekarang kenyataannya. Bahwa perkataan yang keluar dari mulut saudara bisa menciptakan masa depan atau mengubur masa depan saudara.
Jangan heran kalau saudara perhatikan, saudara sebagai seorang tua, saudara terus menerus bilang sama anak saudara, aduh nakal banget nih anak gua, anak siapa sih ini, nakal banget nih anak. Gila, jadi bandel banget sih ini anak. Dan kemudian saudara bingung kalau dia betul-betul nakal dan betul-betul bandel. Saudara bilang, kok bisa ya dia bandel? There you go, what do you expect? Saudara yang mengatakan demikian. Saudara yang dorong dia seperti itu. Oh, bisnis lagi lesu nih, bisnis lagi lesu nih. Emang lagi lesu, di mana-mana lesu. Kalau lesu ya lesu, gimana lesu? Habis itu bisnis saudara benar-benar lesu. Ya udah, what do you expect? You created with your word. Gak ada yang mau sama gua nih, mana ada yang mau sama gua? Mana ada yang mau sama gua? Nah terus saudara bingung, kenapa Tuhan aku belum dapat? Nah kamu sendiri yang bilang gak ada yang mau sama lo. Gak ada yang mau sama gua. Siapa sih yang mau sama gua? Gak ada yang mau sama gua. No wonder kalau gitu ya gak ada yang mau sama kamu. Kamu sendiri yang ngusirin orang-orang kok. You create your own problem. Susah dapat izin, susah dapat izin, susah dapat izin. Well, saya gak mau katakan seperti itu. Adalah mungkin untuk dapat izin. See, we create our own world. Perkataan saudara menentukan siapa yang menjadi teman saudara. Perkataan saudara menentukan siapa yang jadi teman saudara. Lihat siapa yang ada di ring satu daripada saudara. Sebab begini, kalau saudara suka ngomong jorok dan saya tidak, saya gerah ada di samping saudara. Betul. Nah siapa yang suka dengan saudara? Yang suka ngomong jorok juga. Perkumpulan orang yang suka ngomong jorok. Ya kan? Kalau saya suka gosip, saudara tidak, maka saudara nggak akan betah dekat dengan saya karena sedikit-sedikit ketemu saya akan gosip dengan saudara. Karena perkataan seperti radio. Betul radio? Pernah dengerin radio? Betul kan? Seperti radio. Ada begitu banyak gelombang. Apa yang menentukan kita berhenti di gelombang itu? Apa kita lanjutkan gelombang itu? Apa yang dikatakan dari sana? Apa yang kita dengar? Itu yang menentukan apakah kita berhenti, apa kita terus cari yang lain lagi. This is serious. Perkataan saudara mendatangkan berkat atau mendatangkan kutuk. Perkataan saudara bisa membuat damai atau perang. Perkataan saudara menyucikan atau membuat bersih, atau perkataan saudara mengotori. Efesus pasal yang kelima selalu saya pakai pada saat saya menikahkan orang. Karena itu merupakan landasan daripada hukum pernikahan. Itulah hukum pernikahan buat orang-orang yang menikah di dalam Tuhan menurut saya. Dan kalau saudara pelajari dengan baik bahwa pernikahan merupakan blueprint antara pernikahan suami istri merupakan blueprint daripada pernikahan Kristus dengan jemaatnya. Kita dianggap sebagai the bride, kita dianggap sebagai pengantin wanita dan Kristus sebagai pengantin prianya. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, Kristus tidak mau punya pengantin yang bercacat atau yang berkerut atau yang serupa itu. Tuhan aja gak mau punya pasangan yang bercacat dan berkerut dan yang serupa itu. Bahkan dia bilang dia mau yang cemerlang. Itu sebabnya gereja mesti cemerlang. Itu sebabnya gereja mesti excellent. Karena kita ini the bride of Christ. Tapi kita mesti tahu bagaimana caranya dia menginginkan pasangan yang seperti itu, yang tidak berkerut dan tidak bercacat, tidak bernoda, yang cemerlang. Alkitab berkata, dia memandikannya dengan air dan firman. With word. Ada suami di sini? Para suami, angkat tangan tinggi, suami. Ya, oke, ada suami wannabe? Mau jadi suami?
perkataan saudara membuat, dengar, ini serius nih, sekarang serius banget. Perkataan saudara membuat istrimu cepat keriput atau tidak? Betul. Well, obviously kita semua akan keriput. Jelas kita semua akan keriput. Tetapi jangan sampai dia keriput sebelum waktunya. Karena apa? Karena perkataan yang keluar dari mulut suaminya. Tetapi engkau bisa lihat istrimu cemerlang. Meskipun dia sudah berumur, cukup umur. Tapi tetap cemerlang. Kulitnya tetap bagus. Itu karena apa yang keluar dari mulut saudara. Dan itu cara yang paling alamiah, yang paling murah. Si anak-anak muda di sini yang mau punya pacar, yang baru pacaran dan lain sebagainya, saya beritahu. Firman Tuhan itu kebenaran. Itu sebabnya sekarang saya dikasih tahu sama teman saya Johnny tadi, dikasih tahu krisis yang melanda sekarang ini punya efek yang sangat kecil pada bisnis beauty and bisnis health. Jelas sekali karena hari-hari ini krisis, ada banyak orang yang depres, banyak orang yang pusing mendadak, migrain, stres, dan banyak orang yang perlu obat, shock mendadak, mual-mual dan lain sebagainya. Nah kalau saudara, perkataan yang keluar dari mulut saudara adalah perkataan yang kemudian menusuk perasaan istrimu. Merobek perasaan dia. Menghancurkan, mengotori dia. Maka apa yang terjadi? Dia jadi stres. Dan karena dia stres, dia jadi sakit. Karena dia stres, dia jadi keriput. Karena dia stres, dia banyak makan. Karena dia banyak makan, dia mulai jerawatan. Karena jerawatan, dia mulai tutup tebal-tebal, perlu beli kosmetik ini, perlu beli ini, perlu ke salon, perlu ke sini, perlu ke sana, dan lain sebagainya. I'm telling you the truth. Ada yang kurang puas dengan kulitnya sendiri, tarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik sini. Tarik habis-habis. Nah kalau saudara tarik-tarik, serik ada yang kendor di belakang sebelah. Well, kalau saudara punya uang, that's it, terserah. Tapi jangan komplain, kenapa duit habis segitu banyak hanya untuk kosmetik? Because you is the source. So engkaulah sumber daripada segalanya. Nah pilihannya cuma itu. Ada yang baru dapat ide, kalau gitu gue bisnis kosmetik aja. Perkataan saudara menentukan apa yang Tuhan akan lakukan. Perkataan saudara menentukan apa yang Tuhan akan lakukan karena Tuhan merespon kata-kata yang keluar dari mulut orang yang beriman. Suatu hari Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan perjalanan dan jelas ditulis di Alkitab dia tidak punya agenda untuk sembuhkan orang. Dia nggak punya agenda untuk sembuhkan Bartimeus yang buta yang ada di pinggir jalan. Waktu Bartimeus yang buta dengar bahwa Yesus dan murid-muridnya sedang lewat, dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus jalan terus, murid-muridnya suruh dia diam. Diam lu, berisik banget sih. Gitu. Tetapi Bartimeus teriak lebih keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Murid-murid lihat di agenda, ada jadwal menyembuhkan orang sakit. Enggak ada jadwal menyembuhkan Bartimeus. Enggak ada appointment dengan Bartimeus. Enggak ada. Dia mau jalan terus, dia jalan. Gue udah bilang berisik banget lu. Dia jalan. Waktu dia jalan, Yesus berhenti mendengarkan teriakan yang semakin keras. Dia berhenti dan dia bilang, panggil dia. Udah kayak mafia aja, panggil dia. Panggil. Oke, murid-murid panggil. Dan kalau saudara baca dengan teliti, itu sebabnya saudara mesti baca dengan teliti. Waktu saudara baca dengan teliti, murid-murid sangka Bartimeus mau dimarahin. Karena waktu dia datang ke Bartimeus, murid-murid bilang gini, kuatkan hatimu.
Loh, saudara, saya nggak mengada-ada, itu ada di Alkitab. Ya. Gimana sih, nggak pada baca? Kuatkan hatimu, dia bilang. Dia panggil kamu. Kuatkan hatimu. Kira-kira begini, lu sih udah gue suruh diem, lu. Nah kalau itu saya yang bilang. Tapi kuatkan hatimu, memang ada di Alkitab. Kuatkan hatimu. Dia panggil kau. Dan waktu dia dipanggil, Bartimius lepaskan jubahnya yang menandakan dia buta, berjalan, diantar dekat kepada Yesus. Kemudian Yesus tanya, apa yang kamu mau aku lakukan buat kamu? Dia bilang, supaya mataku bisa melihat. Terjadilah sesuai dengan apa yang kamu mau. Tuhan merespon apa yang keluar dari mulutnya. Meskipun itu tidak ada dalam agenda dia. Your word creates your world. Dan dunia Bartimius berubah total pada saat itu. Karena apa yang keluar dari mulutnya. Amazing kata firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-15. Amsal pasal yang ke-15. Ayatnya yang kedua. Sampai di sini oke? Oke. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang kedua katakan, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Saya mau beritahu pada saudara, kalau saudara orang yang terlatih untuk bisa membedakan yang baik daripada yang jahat, yang benar daripada yang salah. Kalau saudara orang yang terlatih, kemudian saudara ngomong dengan seseorang, semakin panjang, semakin banyak omongan tersebut, semakin gampang saudara mendeteksi orang itu siapa. Apalagi kalau dia seorang pembual, kalau dia seorang penipu, kalau dia seorang yang cuma biasa membesar-besarkan sesuatu yang sebetulnya nggak pernah ada. Kalau saudara adalah orang yang terlatih, dengan segera saudara bisa tahu. Tapi kalau saudara nggak punya panca indera yang terlatih, saudara akan termakan dengan omongannya yang besar itu. Ayat yang keempat dari Amsal ke-15 dikatakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ada sesuatu yang penting yang saya mau sampaikan kepada saudara. Amsal pasal yang ke-16 ayat 28. Amsal 16:28 katakan seperti ini. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Seorang pemfitnah menceraikan sahabat karib. Kalau saya bersahabat dengan seseorang, dan saya melatih kemampuan saya untuk membedakan yang baik daripada yang jahat, dan sahabat saya tidak, maka seorang pemfitnah bisa dengan mudah merobek persahabatan kita. Kalau saya sibuk untuk melatih panca indera saya untuk bisa tahu yang baik dan yang jahat, dan sahabat saya tidak, maka orang ketiga bisa dengan begitu mudah datang kepada sahabat saya dan bilang, lu dengar nggak? Kata dia tuh, lu begini. Dan kalau dia tidak membedak, tidak punya karunia, tidak melatih dirinya untuk bisa membedakan, maka dengan segera bilang, gila masa dia ngomong seperti itu, nggak tahu diri itu, wah, dan lain sebagainya. Seorang pemfitnah bisa dengan mudah masuk, seorang gossiper bisa dengan mudah masuk dan merobek persahabatan kita. Itu sebabnya penting untuk saudara ketahui betapa hebatnya sebuah kata-kata. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Semakin saya tahu kebenaran, semakin saya hati-hati dengan mulut saya. Lepas dari waktunya berkhotbah, kalau saudara ketemu saya jarang ngomong sebetulnya. Saya lebih baik diam. Jelas sekali bahwa Tuhan kasih kita
2 mata, 2 telinga, dan 1 mulut. Dia mau kita nggak terlalu banyak ngomong, lebih banyak mendengar dan melihat. Kalau dia mau kita lebih banyak ngomong, dia kasih 3 mulut. Ya, saya minta teman-teman yang main musik maju ke depan. Saya mau tutup dengan satu yang terakhir. Jangan, saya nggak suruh saudara tutup. Saya suruh mereka naik ke depan. Saya mau kasih saudara yang ketiga. Tadi yang pertama, kita tabur benih kata-kata, kita tuai perasaan. Yang kedua, kita tabur kata-kata, kita tuai apa? Masa depan. Yang ketiga, kita tabur benih kata-kata. Yang kita tuai adalah gambar atau imajinasi. Saya suka olahraga. Dulu kalau saya, ini bicara waktu saya masih remaja, kalau saya nggak punya kesempatan untuk lihat sepak bola, saya orang Surabaya, saudara. Persebaya Surabaya itu merupakan, dulu tuh, waduh kalau main, saya sampai hafal pemain-pemainnya satu-satu. Kalau nggak bisa nonton, saya dengerin radio. Wah, sini membawa bola. Berlari kencang dia. Mengecoh satu lawan, dihadang oleh lawan, dihadang oleh banyak lawan, dikecohnya sekali lagi. Sementara dia ngomong, saya membayangkan kejadian. Kemudian dari belakang, di tackle sama seorang back lawan. Dan kemudian dia berdiri lagi, dia kejar lagi, bolanya dia tangkap lagi. Sehingga berhadapan dengan kiper, saudara-saudara. Berhadapan dengan kiper, saudara-saudara. Ya, melenceng, saudara. Saya bilang. Atau badminton. Saya suka badminton. Sering dengarkan kalau pertandingan ada di luar negeri dan tidak disiarkan langsung dari TV. Di-smash lagi. Nah, kalau badminton kan cepet banget, dia nggak bisa ngomong yang lain. Di-smash lagi, dikembalikan. Di-smash, dikembalikan. Dia nggak bisa ngomong yang lain. Karena begitu cepat. Di-smash, dikembalikan. Di-smash, di-lob, smash, drop shot. Ya, kita nggak tahu ahnya apa. Kita tunggu. Apa tuh apa itu itu masuk atau keluar, game atau rubber set atau apa ahnya itu, kita mesti tunggu. Dan sementara dia ngomong, bayangkan. Words menuai. Words are powerful. Kata-kata saudara powerful. Apalagi kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara tersambung kembali dengan surga. Apalagi kalau saudara filled with the Holy Spirit, penuh dengan Roh Kudus. Wow. Your words, kata-kata saudara, powerful. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Let's pray.